Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alivia Anggraini. Saya dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Akuntansi semester 3 di Universitas Teknologi Nusantara. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi mata kuliah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis digital dengan dosen pengampun yaitu Bapak Agung Tri Putranto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran bisnis. Dari slide pertama kita bisa melihat peta konsep pembelajaran digital marketing, pengertian digital marketing, manfaat digital marketing, pay per click, pemasaran konten, dan pemasaran media sosial. Lalu kita mulai dari pengenalan pemasaran digital. Pemasaran digital adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mempromosikan produk atau layanan. Ini mencakup penggunaan berbagai platform seperti mesin pencari atau Google, media sosial, email, dan situs web. Tujuan dan manfaat utamanya yaitu menjangkau audiens target secara lebih efektif, memahami perilaku konsumen online, mengukur hasil kampanye secara akurat, meningkatkan loyalitas pelanggan dan jangkauan pasar, menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Lalu, saluran teknik digital atau saluran dan teknik pemasaran digital. Yang pertama, Search Engine Optimization atau SEO, membantu situs muncul di hasil pencarian Google. Yang kedua, content marketing, menciptakan konten yang menarik untuk menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, social media marketing, mempromosikan dan berinteraksi langsung melalui media sosial kayak seperti contohnya live yang sekarang itu. Lalu email marketing, mengirim pesan melalui promosi langsung ke email pelanggan potensial. Keunggulan pemasaran digital yaitu yang pertama, tidak terbatas ruang dan waktu. Lalu yang kedua, personalisasi pesan untuk setiap pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu biaya relatif lebih rendah dibanding iklan tradisional. Yang keempat, analisis data yang jelas, bisa melihat siapa, dari mana, dan bagaimana reaksi pelanggan terhadap iklan tersebut. Analogi sederhananya seperti pemasaran digital itu seperti peta petualangan online yang membantu bisnis menemukan konsumen potensial dan mengundang mereka datang ke toko online kita kapan saja dan dari mana saja. Lalu selanjutnya, definisi dan konsep. Pemasaran digital adalah pendekatan strategis dalam mempromosikan produk atau layanan menggunakan platform digital. Definisi ini mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan internet, perangkat mobile, dan media sosial. Konsep dasar pemasaran digital melibatkan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen online dengan menganalisis cara mereka mencari informasi, berinteraksi di media, atau berbelanja online. Perusahaan dapat menciptakan strategi yang lebih terarah dan relevan. Pemilihan saluran pemasaran digital seperti SEO, SEM, email marketing, dan media sosial menjadi bagian integral dari konsep ini. SEO atau Search Engine Optimization adalah konsep penting yang berkaitan dengan pemasaran digital. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk meningkatkan perangkat situs pemasaran digital, memastikan bahwa bisnis atau produk kita mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Konten juga menjadi fokus utama dalam pemasaran digital. Konten yang relevan dan bermanfaat tidak hanya meningkatkan visibilitas, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan. Lalu, pemasaran digital kini berkembang sebagai pendekatan yang lebih interaktif, terukur, dan personal dalam menjangkau konsumen. Salah satu konsep kuncinya adalah
personalisasi, yaitu kemampuan menyampaikan konten atau penawaran yang disesuaikan dengan preferensi masing-masing pelanggan sehingga menciptakan pengalaman yang lebih relevan dan menyenangkan. Hal ini didukung oleh pemanfaatan analisis data yang memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye secara akurat dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan pasar. Selain sebagai alat promosi, pemasaran digital juga berperan sebagai sarana membangun hubungan dua arah dengan konsumen, berbeda dari pemasaran tradisional yang satu arah. Strategi digital memungkinkan perusahaan menerima dan menanggapi umpan balik secara langsung, memperkuat loyalitas dan kepuasan pelanggan. Dalam konteks ini, penciptaan identitas merek digital juga menjadi penting dengan konsistensi pesan, desain, dan interaksi yang memperkuat citra perusahaan. Konsep keterukuran menjadi keunggulan utama lainnya. Dengan teknologi analitik, perusahaan dapat melacak perilaku konsumen secara detail, mulai dari jumlah tayangan hingga tindakan spesifik di situs web. Pendekatan ini diperkuat oleh penggunaan big data dan kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan analisis lebih kompleks dan otomatis dalam proses pengambilan keputusan serta pengiriman konten yang lebih personal. Lalu pemasaran digital juga mengintegrasikan berbagai bentuk media baru seperti video marketing, live streaming, dan augmented reality yang meningkatkan daya tarik dan keterlibatan pelanggan. Seiring meningkatnya penggunaan perangkat seluler, mobile marketing menjadi semakin penting dengan strategi yang dioptimalkan untuk tampil efektif di perangkat mobile. Retargeting memungkinkan perusahaan menargetkan ulang pengguna yang telah berinteraksi sebelumnya. Sementara influencer marketing memanfaatkan kekuatan opini tokoh media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun kepercayaan. Lalu, keseluruhan konsep ini mencerminkan sifat pemasaran digital yang dinamis dan adaptif. Lalu selanjutnya yaitu pentingnya pemasaran digital. Pemasaran digital sangat penting dalam keberlangsungan bisnis modern dan menjadi keharusan di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin digital. Pemasaran ini memungkinkan penargetan audiens secara presisi melalui analisis perilaku online dan membantu meningkatkan efektivitas investasi pemasaran. SEO menjadi elemen utama dalam meningkatkan visibilitas dan kepercayaan konsumen. Keunggulan lain dari pemasaran digital adalah kemampuannya dalam menyajikan data yang dapat diukur untuk menilai performa kampanye secara real time. Selain itu, pemasaran digital juga membuka jalur komunikasi langsung antara perusahaan dan konsumen, menciptakan hubungan dua arah yang saling menguntungkan. Mobile marketing berperan penting dalam menjangkau konsumen yang aktif menggunakan perangkat seluler. Di sisi lain, pemasaran digital juga mendukung penguatan citra merek melalui konten kreatif atau interaksi otentik. Usaha kecil pun dapat kesempatan untuk bersaing secara seimbang dengan perusahaan besar berkat strategi digital yang efektif. Kemampuan untuk mengukur ROI secara akurat membuat pemasaran digital menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Secara keseluruhan, pemasaran digital merupakan fondasi strategi dalam menjawab tantangan dan peluang bisnis di era teknologi yang terus berkembang. Lalu selanjutnya yaitu pay per click atau PPC adalah strategi pemasaran digital di mana pengiklan membayar setiap kali iklan mereka diklik. Model ini bekerja dengan sistem lelang dan memungkinkan penargetan audiens secara spesifik berdasarkan kata kunci, lokasi, dan perangkat. Jenis-jenis PPC meliputi iklan pencarian, iklan display, iklan media sosial, atau platform populer PPC yaitu Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads, LinkedIn, dan Pinterest.
Lalu selanjutnya yaitu kelebihan PPC atau pay per click, penargetan yang spesifik, hasil instan, kontrol anggaran, pengukuran performa yang jelas. Kekurangannya yaitu biaya tinggi tergantung persaingan kata kunci, perlu manajemen aktif, tidak memberikan efek jangka panjang seperti SEO, klik tidak menjamin konferensi. Langkah membuat kampanye PPC sukses yaitu menentukan tujuan, riset kata kunci, menulis iklan menarik, menetapkan anggaran dan tawaran, melakukan optimasi rutin, memantau dan mengukur hasil kampanye dengan metrik seperti CTR, CPA, dan ROI. Tren masa depan PPC meliputi penggunaan AI, personalisasi, fokus pada mobile, dan integrasi dengan media sosial. Lalu selanjutnya, pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial adalah strategi pemasaran digital yang memanfaatkan platform media sosial untuk menjangkau, melibatkan, dan membangun hubungan dengan audiens. Tujuannya bukan hanya promosi produk, tetapi juga menciptakan komunitas dan kepercayaan melalui konten yang kreatif dan interaktif. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan Pinterest digunakan untuk membagikan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, dan infografis. Pemilihan platform harus disesuaikan dengan karakteristik dan preferensi audiens target. Strategi ini menekankan pada penetapan tujuan yang jelas, pemahaman mendalam tentang audiens target, konten berkualitas dan konsisten, interaksi dan responsivitas terhadap pengikut, pemanfaatan iklan berbayar untuk jangkauan yang lebih luas, penggunaan influencer dan hashtag relevan untuk memperluas jangkauan. Keberhasilan kampanye diukur melalui analisa performa seperti engagement, pertumbuhan pengikut, konferensi, dan ROI. Penting juga untuk mengelola krisis dengan respon cepat, mematuhi aturan hak cipta, dan terus berinovasi menyesuaikan tren. Tantangan meliputi persaingan konten, perubahan algoritma, dan menjaga keterlibatan audiens dengan berkelanjutan. Tren masa depan dalam pemasaran media sosial mencakup peningkatan penggunaan video, AI, chatbot, dan fokus pada pengalaman pengguna yang lebih personal dan dinamis. Lalu yang selanjutnya pemasaran konten. Pemasaran konten adalah strategi pemasaran digital yang fokus pada penciptaan dan distribusi konten yang relevan, bernilai, dan konsisten untuk menarik serta mempertahankan audiens, sekaligus mendorong tindakan yang menguntungkan seperti pembelian atau pendaftaran layanan. Strategi ini menggabungkan unsur seni dalam menggabung cerita yang menarik dan unsur ilmu dalam memahami perilaku audiens serta pengoptimalan mesin pencari. Konten dapat beragam bentuknya seperti artikel blog, video, infografis, podcast, hingga studi kasus. Keberhasilan pemasaran konten dimulai dari pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan minat audiens, pemilihan jenis konten yang tepat, serta penggunaan saluran distribusi yang sesuai seperti media sosial, situs web, dan email. SEO memainkan peran penting dalam meningkatkan visibilitas konten dengan pemilihan kata kunci yang sesuai. Untuk mengukur keefektivitasnya, digunakan berbagai metrik seperti lalu lintas situs web, durasi kunjungan, jumlah share di media sosial, dan tingkat konferensi. Meskipun memiliki tantangan seperti tingginya persaingan konten, menjaga kualitas dan konsistensi serta memahami preferensi audiens, pemasaran konten tetap menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun hubungan jangka panjang dengan audiens dan mendorong pertumbuhan bisnis. Lalu selanjutnya, kesimpulan. Strategi pemasaran digital adalah pendekatan strategis yang memanfaatkan berbagai
platform digital seperti mesin pencari, media sosial, email, situs web untuk mencapai tujuan pemasaran secara lebih efisien dan relevan. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan visibilitas online, memperluas jangkauan pasar, serta membangun interaksi dan loyalitas pelanggan. Pemasaran digital merupakan transformasi dari metode pemasaran tradisional ke dalam ranah digital dengan dukungan teknologi. Dalam era digital yang terus berkembang, penguasaan terhadap konsep dan keterampilan pemasaran digital menjadi keharusan untuk bersaing dan berhasil dalam dunia bisnis modern. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.